Oke kawan-kawan semua, berjumpa lagi kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kita berhadapan dengan salah satu varietas andalan saya teman-teman ya. Ini adalah jenis topaz kawan-kawan semua. Ya, ini sudah masuk usia 2 tahun teman-teman ya. Jadi ada yang bertanya kemarin kawan-kawan tentang proses dan pola perawatan di kebun saya. Ya oke teman-teman ya. Sebelumnya, kalau kawan-kawan menyukai tentang perkelapa sawitan, teman-teman ya bisa dibantu subscribe-nya dulu teman-teman ya. Oke, ini perawatan di kebun ini teman-teman langsung to the point saja ya. Ini belum maksimal kawan-kawan ya. Hanya saja karena bibit ini waktu ditanam ini bibit tua, bibit unggul kawan-kawan ya. Makanya dia cepat besar juga ya. Karena memang tua umurnya ini dulu waktu ditanam ini ya. Ada pada video saya sebelumnya ini. Sehingga untuk begitu dia akarnya sudah masuk ke tanah, dia langsung cepat teman-teman ya. Kalau sudah nyatu dia langsung cepat, langsung dah lagi pakai apa ya, langsung buah teman-teman kalau keluar seperti ini. Nah ini kawan-kawan ya, ini usianya sudah pas bulan 6 ini 24 bulan atau 2 tahun ya. Ini termasuk cepat menurut saya karena perawatan di sini untuk terutama pemupukan ya, ini setahun kadang 2 kali teman-teman, hanya dolomit dan urea saja. Tapi kalau kita mengikuti rekomendasi sebenarnya teman-teman, kalau mau cepat, kita disarankan teman-teman ya, memang kita menggunakan ini. Nah jadi saya tipsnya dalam berkebun kelapa sawit itu, saya beritahukan dulu teman-teman ya, yang pola saya ya. Jadi saya merawat kebun ini, saya lebih banyak fokus di sawit yang TM teman-teman ya. Karena begitu itu menghasilkan, baru ada sedikit dananya saya larikan ke kebun-kebun TBM seperti ini ya. Sehingga untuk perawatan dalam khususnya pemupukan itu belum maksimal ya. Adapun saya bawakan NPK Mutiara ini, saya sesekali aja teman-teman ya. Begitu saya datang, saya bawakan sedikit-sedikit aja di sini. Ini pun 1 kilo, dan 1 kilo ada 2 kilo teman-teman. Itu pun saya tabur itu biasanya sampai 15 sampai 20 pohon teman-teman. Saya sedikit-sedikit aja. Kadang 1 genggam saya kasihkan ya. Biasanya saya duetkan sama urea ini teman-teman. Berhubung tadi ureanya habis, ureanya 10.000, kalau ini 20.000. Jadi ya bawa-bawa kalau ke kebun, bawa oleh-oleh sedikit teman-teman, dapat 20 pohon lumayan. Jadi pemupukan memang belum maksimal di sini ya, karena kita memang masih dalam proses perawatan di kebun-kebun TBM yang lainnya. Ini cukup luas juga teman-teman kalau bagi saya ya. Jadi pupuknya kami kadang beli bawa 1 karung, kadang bawa 1 kilo, kadang bawa 2 kilo, begitu aja. Itu pemupukan. Yang penting kalau prinsip saya dalam berkebun kelapa sawit kawan-kawan, bagi pemula khususnya ya, apalagi kita sebagai perintis modal dari nol dari awal ya, seperti saya. Jadi kita memang yang penting kita tanam dulu kawan-kawan. Yang penting kita bisa bertanam dulu kelapa sawit ini. Kemudian yang kedua baru kita pembersihannya kawan-kawan. Menurut saya ya, pupuk saya nomor 3 kalau sawit TBM. Tapi kalau sawit TM saya pupuk nomor 1 kawan-kawan. Pupuk nomor 1 kalau sudah TM, kalau sudah menghasilkan ya. Kalau masih TBM ini, saya mengutamakan bibit unggul dan pembersihan. Makanya di sini alhamdulillah tidak pernah sudah semak. Saya tidak biarkan semak ini, sudah semprot total terus ya. Dan juga ada yang kemarin bertanya di sini proses penyemprotannya berapa 1 hektarnya itu ya. Kalau di sini kami hitung hektarnya itu 350-an teman-teman ya. Mau dia semak, mau dia apa ya, 350. Karena di sini sudah anda saya biarkan semak teman-teman. Begitu dia sudah ada tumbuh rumput, langsung semprot 2 bulan, 2 bulan setengah disemprot total. Nah itu kawan-kawan ya. Jadi pemupukannya di situ saya belum terlalu teratur. Kalau kita mau sekarang saya beritahukan kalau untuk cara benar dari tabel teman-teman ya. Itu memang kalau kita menggunakan pupuk tunggal ya, kita urea itu memang sampai 3 kali kita masukkan teman-teman ya, minimal 1,5 kilo lah 1 tahun ya untuk TBM ya. Kemudian kita duetkan sama NPK 16, ini aja sudah jos pasti hasilnya teman-teman ya. Adapun KCL jarang saya berikan ya, jarang, dan tidak terlalu apa ya teman-teman ya, belum lah. Nanti kalau sudah seperti ini, kalau ini wajib sudah ini bisa sudah kalau KCL sudah mengeluarkan buah seperti ini kawan-kawan ya. Nah topasnya itu sih kawan-kawan proses perawatan di kebun ini ya. Untuk pemupukan memang belum, saya akui belum maksimal ya. Nah kita ngecek ini baru kastrasi pertama kawan-kawan. Nah ini topasnya.
sudah keluar dengan ciri khas buah warna hijau. Tadi kita bisa jalan-jalan ya. Belum rata kawan-kawan, masih ada 1-2 pohon aja yang masih mengeluarkan buah. Ini baru belajar berbuah ya kawan-kawan ya. Nah, ini usia 2 tahun. Saya yakin kalau kawan-kawan lebih rajin memupuk ya, 2 bulan mungkin pupuk, 2 bulan pupuk, saya yakin ini pasti sudah panen perdana saya rasa ini ya teman-teman, buah pasir mungkin kalau 2 tahun ini ya. Karena berhubung saya ini pupuknya tidak maksimal dan memang sangat jauh, makanya 2 tahun pun masih belum, baru mau muncul-muncul buah dia ya. Tapi tidak masalah kawan-kawan, bagi kita pemula ya, yang penting bersih aja. Tetap sawit ini berdasarkan pengalaman saya, tetap dia akan berbuah teman-teman ya. Berbuah di usia 3 tahun, waktunya panen, waktunya sudah memang harus berbuah, dia berbuah. Hanya saja memang kita dengan waktu, kendalanya dengan waktu aja untuk buah kelapa sawit ini kawan-kawan ya, kendalanya dengan waktu ya. Tapi kalau orang yang rutin melakukan pemupukan, maka dia bisa mempercepat lagi waktu panennya. Ya, memang berat juga teman-teman. Kita membuka dari nol ya, apalagi kita modal-modal dari sedikit ya kawan-kawan ya. Modal kita bertahap, berkeluarga juga ya. Yang penting kita tanam dulu lah. Pasti akan berhasil juga kawan-kawan ya, karena saya sudah buktikan di 2 hektar itu pupuknya ada teratur juga. Sekarang sudah sabit teman-teman. Nah di situ baru saya boleh dikatakan kita hampir mendekati tabel ya, tabel rekomendasi pola pemupukan kawan-kawan ya. Seperti itu teman-teman ya. Yang terpenting kita bersih seperti ini, enak kita ke kebun. Kalau ada pupuk seperti ini kan, kita tinggal tabur-tabur aja. 1 genggam, 2 genggam, suka-suka kita lah. Ini kebun-kebun kita kawan-kawan ya. Kebun-kebun kita, mau kita setel bagaimanapun. Nah, ini sudah mau dikastrasi. Ya. Seperti itu kawan-kawan ya. Saya di sini aja lah dulu ngobrol-ngobrol. Ini saya lihat-lihat ini. Diperkirakan ya teman-teman ya. Diperkirakan di usia 30 bulan atau usia 3 tahun kita bisa panen ini teman-teman ya. Karena bibitnya ini sudah mengeluarkan buah seperti ini, buang dulu sekali. Ini saya terakhir akan saya kastrasi, sudah terakhir teman-teman ya. Usia 2 tahun saya sudah stop kastrasi. Saya baru 1 kali kastrasi. Jadi usia 2 tahun ini saya kastrasi terakhir, habis itu sudah stop. Langsung kita akan masukkan rencana ini. Kita akan masukkan NPK, sudah NPK 12, 12, 17 ya, yang jenis pelangi kawan-kawan ya. Kalau ada 16, 16 lebih bagus kawan-kawan ya, NPK pelanginya ya. Kalau yang seperti ini mahal teman-teman ya. Ini 800-an ini satu sak ya. Itu. Biarlah kita berproses dengan waktu kawan-kawan ya. Kalau kita jarang memupuk ya memang yang kita hadapi itu waktu atau 3 tahun. Tapi kalau kita rutin memupuk, maka 2 tahun sampai 2 tahun setengah kita sudah bisa panen kawan-kawan. Nah itu aja perbedaannya seperti itu teman-teman. Orang yang memupuk sama tidak memupuk ya. Mungkin yang memupuk dia bisa panen 2 tahun. Kalau yang tidak memupuk kita bisa panen 3 tahun kawan-kawan ya. Tapi dengan lahan yang sudah harus bersih terus. Kalau kita memupuk maksudnya tidak memupuk, bukan tidak memupuk sama sekali, tapi kita memupuknya sekali-sekali kawan-kawan. Seperti saya ini sekali-sekali aja. Ya, karena dana banyak lari ke sawit yang TM kawan-kawan. Kalau TBM ini belum maksimal teman-teman ya. Karena kita masih banyak pengeluaran di sini, terutama dari perintisan, penyemprotan, itu memang rutin harus dikeluarkan per 2 bulan kawan-kawan ya. Oke, sampai di sini dulu. Yang penting kita tetap semangat teman-teman merawat sawit TBM kita ya. Akan indah pada waktunya teman-teman ya. Di usia 3 tahun pas panen perdana, disitulah nanti teman-teman kita merasakan kenikmatan nanti, karena hasil dari jerih payah kita akan terbayarkan nanti teman-teman. Pasti, insya Allah. Yang penting kita tetap semangat merawat TBM, jangan biarkan semak ya. Pupuk tidak masalah, terlambatan tidak masalah, yang penting bersih dulu. Oke, salam planter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.